Hi guys, welcome back to the Secret Series episode ke-6. 6 ya? 6. 6. Buat yang belum nonton episode 1 sampai 5, silahkan ditonton dulu supaya kita satu frekuensi. Oke, kita akan lanjut ke proses yang kedua, itu adalah namanya belief atau percaya. Jadi setelah di proses sebelumnya itu namanya ask, kita harus tahu jelas dengan apa yang kita minta, harus tahu jelas yang kita minta secara detail terperinci dan kayak punya gambaran gitu sampai kita bisa bayangin. Yang kedua, kita harus percaya. Maksudnya percaya di sini dalam artian kita tuh nggak punya keraguan sedikit pun. Kita memang nggak tahu itu kapan datangnya, tapi kita tahu itu bakal datang gitu. Jadi level percayanya tuh sampai di sana. Jadi kita tahu itu bakal datang ke kehidupan kita, walau kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi kita tahu itu bakal datang, gitu. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bukan tugas kita untuk cari tahu gimana datangnya ke kehidupan aku, gimana caranya, mungkin gak sih, gimana ininya, itu bukan tugas kita. Jadi setelah kita tahu jelas apa yang kita mau, tugas kita adalah percaya. Level percayanya itu tuh kayak misalnya kita lagi order barang, misalnya kita lagi kayak buka katalog belanja gitu ya, kayak lihat sesuatu dibuka-buka gitu. Oh oke, aku mau yang ini, gambar yang ini, variasi yang ini, kuantitinya segini gitu kan. Udah tahu jelas, terus kita place order atau kita tuh pesan ke semesta. Setelah kita pesan, percayalah itu bakal datang. Jadi ya anggap aja sekarang tuh apapun yang kamu mau itu lagi dalam perjalanan, kayak on the way, dia pasti datang, pasti datang. Oke, dalam proses percaya ini perlu kita menjaga kondisi atau mood kita itu harus satu frekuensi sama si semesta ini. Makanya di proses ini paling penting namanya adalah kesadaran ya. Jadi kalau buat yang belum nonton, kalian bisa nonton video aku tentang sadar. Jadi kita harus tahu kita lagi ngapain, kita harus tahu mood kita lagi kayak gimana, kita harus tahu emosi kita lagi kayak gimana, dan kita harus menjaga mood kita tetap satu frekuensi ya, satu supaya senada gitulah ya sama si semesta ini. Gimana caranya adalah kita harus positif dan berbahagia. Jadi kayak ya kalau kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup itu bakal datang, kapanpun itu datang, ya kamu bakal enjoy kan hidupnya. Jadi kayak nggak usah khawatir nunggu-nunggu, nggak usah, misalnya kamu kayak belanja online lah ya, meskipun ya aku tahu lah banyak kayak yang nipu-nipu gitu di online, tapi bukan ke sana arahnya. Kalau misalnya kita udah pilih-pilih barangnya, udah melakukan proses pembayaran, kamu nggak telepon si online shopnya kan, kayak telepon tiap menit, barang aku mana gitu, marah dong orangnya gitu. Jadi gak perlu tanya kapanpun itu datang. Makanya kita harus percaya. Ya percaya dalam artian, ya kalau kamu percaya sama sesuatu gimana sih, kayak ya udah santai aja gitu loh, nggak yang dibawa susah. Kapan sih datangnya, kok belum nyampe sih, kapan sih nyampe nya gitu, nggak kayak gitu. Kalau orang percaya tuh ya udah slow aja bakal dateng. Terus gimana sih caranya menjaga mood kita supaya tetap satu frekuensi? Kan tadi di episode sebelumnya aku udah jelasin bahwa kita tuh harus ya paling nggak bawa buku gitu ya. Kayak kita melihat impian itu setiap hari, melihat gambar itu setiap hari, every single day kamu liatin tuh. And then say thank you. Wow, aku sudah terima ini, terima kasih. Wow, aku sudah terima ini, terima kasih. Gitu, and say thank you. Terus feel that like kamu tuh harus merasa gimana sih kalau misalnya tiba-tiba apapun yang kamu inginkan itu, mau handphone, mau rumah, hari ini, detik ini, itu barang, itu impian kamu tuh udah kamu terima, kejadian, apa yang kamu rasakan? Pasti happy kan? Happy-nya tuh kayak gimana? Coba dirasainnya sekarang. Karena kebahagiaan menarik kebahagiaan, jadi kesusahan juga menarik kesusahan, kekhawatiran menarik kekhawatiran lainnya. Jadi kalau kamu mau happy seharian, jaga mood kamu, ya kamu harus mempunyai apa ya, kalau aku bilang pengalihan ya. Kalau tiap kali kamu ngerasa kayak bad mood, ngerasa gak nyaman gitu, kamu tuh harus punya pengalihan yang membuat kamu happy.
Misalnya kalau tiba-tiba bad mood gitu, misal kamu ada satu lagu yang tiap kali kamu dengerin tuh langsung kayak pengen dance gitu kan, atau langsung kayak masuk ke kayaknya vibe kamu banget gitu kan, kayak wah gitu aku lupa gitu, mulai diatur lagi, balik lagi gitu. Jadi jangan mau ditarik lagi ke belakang gitu sama, kan aku bilang setelah kita accept semua masa lalu kita, menerima, majulah ke depan gitu kan ya. Kalau bisa jalannya pelan-pelan pun nggak apa-apa, yang penting jangan mundur gitu, harus maju ya kan. Oke, di proses yang kedua ini juga penting, yang aku bilang tadi kan di buku. Kita tuh punya buku satu khusus impian, kalau bisa bukunya nggak usah terlalu gede, segini aja. Terus kamu isi dengan gambar, tulisan. Kamu baca setiap hari, lihat tiap hari. Kalau bisa lihatnya tuh pas abis bangun tidur sama sebelum tidur. Kenapa? Karena itu adalah saat-saat penting yang menentukan kualitas hidup kita. Kenapa penting? Silakan cari tahu di video aku yang pikiran sadar dan tidak sadar, oke? Okay? So, dalam proses belief, ini kita perlu melakukan visualisasi. Apa sih visualisasi? Visualisasi tuh kayak membayangkan. Ya kalau lo pengen sesuatu kayak berangan-angan gitu ya, tapi kamu tahu jelas apa yang kamu mau gitu loh. Nah, membayangkan di sini ada satu komponen yang paling penting, ada satu hal yang paling penting, itu kita harus includekan atau itu kita harus ikut sertakan emosi kita. Emosi bukan maksudnya emosi marah ya, maksudnya perasaan kita tuh harus ikut serta dalam proses visualisasi ini. Contohnya ya kan, misalnya sebelum kamu tidur, kamu tuh buka buku yang kamu bawa kemana-mana, terus kayak lihat impian kamu, kayak oh oh iya aku pengen ini, wah akhirnya aku terima ini juga gitu. Terus kayak taruh bukunya di sini, terus kayak tutup mata, say thank you, makasih kamu udah terima itu. Terus rasain rasanya kalau kamu tuh terima itu tuh hari ini tuh gimana. Jadi proses visualisasi itu sangat penting. Jadi visualisasi itu tuh kayak bikin gambar di kepala kita, bikin sikon di mana kita tuh terima yang kita inginkan itu tuh detik itu juga. Itulah proses visualisasi. Dan yang paling penting adalah masukkan atau includekan perasaannya. Jadi jangan cuma dibayangin gitu, dirasain kalau itu tuh udah kita terima tuh rasanya kayak gimana gitu. Ya. So, saya kira sekian untuk episode Belief, percaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. I'll see you then and bye. Adios.